Ya, ketika kita melihat suatu kegerakan itu bagus sekali. Tetapi jika kegerakan itu tidak ada kelanjutan seperti yang Alkitab katakan, Alkitab itu kasih tahu bahwa keselamatan itu adalah proses. Maka kalau gereja Tuhan ada orang yang mau percaya, kita harus memahami bahwa orang itu juga masuk dalam proses sehingga kita bukan hanya oh ya sudah dia datang ya kita berproses harus berproses di situ berproses yang mana tadinya yang tidak tahu firman Tuhan mungkin harus berproses untuk semakin lebih dewasa dan semakin lebih dimuridkan di dalam Tuhan Yesus yaitu ya di dalam Alkitab. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Untuk Bincang Teologi hari ini, kami akan membahas sebuah film, yaitu film Jesus Revolution. Hal apa saja akan kami bahas, akan saya tanyakan kepada Bro Gideon untuk hari ini. Halo Bro. Ya Bro, hari ini kita akan bahas film Jesus Revelation dan untuk pertama saya minta Bro menanggapi untuk film tersebut gimana menurut pandangan Bro? Silakan Bro. Ya, film Jesus Revolution yang telah saya saksikan tentunya berdasarkan tanggapan saya, opini saya setelah menonton ada beberapa hal yang menurut saya baik untuk kita pikirkan menjadi nilai-nilai yang perlu gereja sekarang ini pikirkan. Tapi juga ada beberapa hal yang menurut saya perlu pembatas yang jelas dalam melihat iman kekristenan. Jadi ada nilai plus, selalu ada yang kurang juga. Yaitu wajar lah yang namanya manusia, ketika membuat sesuatu pasti ada eh, kelebihan dan kekurangan. Itu aja bro. Iya Bro, ada satu bagian yang menurut saya baik dan saya akan minta tanggapan Bro mengenai bagian tersebut, yaitu di mana di dalam film tersebut Bro, ketika sekelompok anak-anak muda datang di gereja tersebut dan kemudian ada jemaat yang generasi tua, mereka memprotes kepada gembalanya karena mereka nyatakan bahwa nanti gereja tersebut kotor. Dan kemudian pada hari Minggu saat ibadah apa yang pemimpin gereja tersebut lakukan, beliau mencuci kaki daripada sekelompok anak-anak muda yang mau masuk ke gerejanya. Bagaimana tanggapan Bro tentang hal tersebut? Gimana Bro? Ya, terima kasih bro. Menurut saya itu adalah suatu teladan dari kepemimpinan. Memang pemimpin itu tidak lepas dari sifat melayani, sifat kehambaan. Yang mana Tuhan Yesus Kristus juga datang, ya dia tunjukkan yang namanya pemimpin itu seperti apa. Ketika kita melihat pemimpin-pemimpin dunia, biasanya memiliki sifat untuk dilayani, sifat untuk memerintah A, memerintah B, untuk melayani dia, dan biasanya raja-raja dunia, pemimpin dunia itu eh, mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dalam dunia. Dunia itu penuh dengan dosa. Ada beberapa case yang memang kita harus justru melayani supaya kita memberikan nilai yang jelas di dalam kebenaran. Ya, seperti salah satunya, bagaimana sifat yang namanya pemimpin itu biasanya bagi dunia itu untuk dilayani, mendapatkan kelebihan-kelebihan, mendapatkan akses-akses yang kemudahan. Nah, kita bisa melihat bagaimana seharusnya di dalam kebenaran menghadapi orang-orang yang berdosa, kita harusnya melayani. Ya, di keadaan yang berdosa ini kita harusnya melayani, menunjukkan kebenaran. Ya, bagaimana kita melawan keberdosaan itu. Dan salah satunya adalah sebagai seorang pemimpin harus punya sifat untuk melayani. Maka di film itu adalah suatu hal yang baik menurut saya ketika seorang pemimpin mau membersihkan kaki,
mau memperhatikan orang-orang yang tentunya eh, ditolak oleh gereja-gereja, ya memperhatikan orang-orang yang memang tidak pernah kelihatan di mata masyarakat itu baik, tetapi bagaimana seperti Yesus lakukan, bahwa orang seperti itulah yang membutuhkan dokter, orang sakit itu membutuhkan dokter, gitu. Jadi itu suatu nilai hal yang positif ya bagi saya untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, gereja Tuhan menjangkau jiwa-jiwa yang memang benar-benar membutuhkan firman Tuhan, dan juga sifat dari seorang pemimpin Kristiani harusnya itu yang pertama adalah memang melayani. Ya kalau dari saya itu aja, thank you. Iya bro, pertanyaan berikutnya bro, menyambung dari apa yang tadi bro nyatakan, bagaimana gereja itu harus menjangkau jiwa, dan yang mau saya tanyakan yang berkaitan dengan film tersebut, bagaimana kita lihat dari gereja kecil menjadi gereja yang sangat banyak jemaatnya bro. Nah yang saya mau tanyakan adalah bagaimana seharusnya gereja membawa Injil kepada orang lain bro. Apakah hanya sebatas pendekatan, orang tersebut masuk ke gereja, dan apakah langsung bisa dinyatakan bahwa orang-orang yang sudah tergabung itu adalah orang percaya dan ini adalah gereja yang bertumbuh? Gimana menurut bro? Silakan bro. Ya tentunya yang dikatakan oleh Alkitab adalah ketika ada orang percaya yang mau melakukan kebenaran, seperti tadi melakukan prinsip Alkitabiah, seorang pemimpin Kristiani itu mau mau mengikuti cara kepemimpinan Kristus, yaitu dengan melayani, tentunya kuantiti itu akan bertambah. Ya karena Tuhan yang menambahkan, karena seorang pemimpin itu mau melakukan firman Tuhan dan tepat melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau untuk jemaat yang baru, atau ketika gereja bertambah besar, apakah bisa dipastikan bahwa mereka semua itu datang karena percaya atau cinta Tuhan? Ya, saya tidak bisa pastikan itu karena saya juga adalah manusia. Ada orang yang datang mungkin karena emosional, ada orang yang datang mungkin karena ikut-ikutan, tapi juga ada orang yang datang karena sungguh-sungguh punya interest untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Yesus ya sebagai Tuhan dan Allah ya menunjukkan bagaimana Allah menghadapi manusia berdosa. Nah, maka itu tidak sampai di situ saja harusnya. Tidak sampai di kuantiti bertambahnya jemaat. Harusnya gereja menindaklanjuti itu seperti Amanat Agung katakan. Dan bagaimana jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul itu tuliskan. Ya, bahwa harus ada langkah yang lebih lanjut. Bukan hanya datang dan penambahan, tetapi tanggung jawab orang percaya adalah untuk melakukan amanat agung, pemuritan. Nah, maka itu kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul, ya juga Kisah Rasul 6, bagaimana mereka rasul-rasul itu membutuhkan orang lain untuk mereka fokus kepada, ya kami harus fokus kepada pengajaran, pengajaran tidak bisa hanya pelayanan meja, hanya sebatas itu. Nah, maka itu itulah hal-hal yang perlu memang diperhatikan. Ya, ketika kita melihat suatu kegerakan itu bagus sekali, tetapi jika kegerakan itu tidak ada kelanjutan seperti yang Alkitab katakan, Alkitab itu kasih tahu bahwa keselamatan itu adalah proses. Maka kalau gereja Tuhan ada orang yang mau percaya, kita harus memahami bahwa orang itu juga masuk dalam proses, sehingga kita bukan hanya oh ya sudah dia datang ya kita berproses harus berproses di situ, berproses yang mana tadinya yang tidak tahu firman Tuhan mungkin harus berproses untuk semakin lebih dewasa dan semakin lebih dimuridkan di dalam Tuhan Yesus, yaitu ya di dalam Alkitab. Ya maka itu harus ada tindak lanjut ya sama seperti Alkitab tuliskan. Demikian, Bro. Ya, thank you bro untuk hari ini, dan sebelum kita mengakhiri video hari ini, ada yang mau bro sampaikan? Silakan bro. Ya, dari saya adalah ya bagaimana gereja Tuhan itu
pada zaman-zaman sekarang ini bukan zaman yang eh, ringan bagi kita, bagi regenerasi. Ini adalah zaman di mana seorang anak harus lahir dengan segala kemajuan teknologi dan budaya yang membawa kita tentunya harus belajar banyak dan menghabiskan waktu banyak untuk menelaah segala sesuatu yang ada di bumi. Tetapi gereja Tuhan jangan lupakan bahwa kita yang terutama harus juga mendidik regenerasi, mendidik generasi-generasi yang ada itu untuk di dalam Tuhan. Bagaimana cara kita mendidik generasi yang ada sekarang ini, yaitu dengan cara seorang pemimpin Kristiani yang berada di generasi atas itu harus memiliki sebuah rasa kepemimpinan Kristus, yaitu dengan cara melayani, bukannya dilayani. Ya, kalau kita melihat high power distance, senior dan junior di dalam dunia itu nyata sekali. Tetapi kalau kita melihat Kristus, high power distance itu sangat kecil sekali. Ada saatnya Yesus menunjukkan high powernya dia sebagai Allah. Tetapi ada saatnya di dalam pemuritan itu dia sering sekali untuk mengecilkan high power distance. Sehingga tidak ada kata senior dan junior. Ya, itulah cara terbaik pemimpin, yaitu melayani. Sehingga bukan hanya dalam suatu kegerakan gereja bergerak, lalu ada orang bertobat dan setelah itu ya kita entah dia kemana gitu ya. Tidak ada proses lebih lanjut. Nah itu harus diperhatikan di generasi-generasi sekarang ini. Karena kalau tidak banyak sekali tantangan-tantangan generasi yang ada sekarang ini untuk menjawab bagaimana eksistensi Tuhan dan sebagainya. Sehingga tidak heran kalau kita dengan cara yang kurang tepat maka itu akan banyak generasi-generasi yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, tidak lagi percaya kepada Tuhan, memiliki skeptis yang di luar batas, memiliki pemikiran untuk menjadi agnostik, untuk mengambil jalan yang lain dalam keimanannya. Nah, itu memang yang perlu diperhatikan oleh gereja-gereja. Dan menurut saya film Jesus Revolution ini dapat mengingatkan kita untuk lebih memperhatikan eh, diri yang sudah menjadi Kristen itu harus memperhatikan diri, menempatkan diri sebagai hamba. Seperti dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 21 di mana Paulus katakan bahwa aku bebas menjadikan diriku sebagai hamba dari semua orang supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, maka itulah kepemimpinan Kristus. Ketika Paulus lakukan itu, maka dia lakukan kepemimpinan Kristus. Demikian bro, Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan, Bapak Ibu dapat menuliskannya pada kolom komentar dan juga jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.